metode penilaian untuk menentukan nilai intrinsik itu. Ini harus langsung ke sini aja ya. Singkat, saya nggak bisa. Nah, ini ya. Nah, ini adalah metode penilaian ya. Untuk menentukan nilai intrinsik ya. Penilaian. Tujuan utama dari berbagai tipe analisa bisnis ya. Penilaian ini adalah tujuan utama dari analisa bisnis penilaian. Penilaian ya. Penilaian ini untuk menentukan, mengestimasi nilai intrinsiknya dari suatu perusahaan. Berapa nilai intrinsiknya? Misalkan, oh ini 1 triliun ya. Kalau dinyatakan dalam perlembar saham, bagaimana caranya? Ya 1 triliun dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar berapa. 1 triliun misalkan jumlah yang beredar itu 1 miliar gitu ya. Jadi per lembarnya ada 1000. Basisnya apa? Di sini dalam menentukannya adalah teori nilai sekarang. Contoh dari, nah ini adalah contoh ya model-model yang bisa digunakan untuk menentukan nilai intrinsik. Yaitu yang pertama menggunakan penilaian obligasi. Ya ini penilaian obligasi. Berapa nilai obligasi ini kan berdasarkan nilai sekarang ya. Nilai sekarang dari bunga yang diterima ya. Ditambah dengan pada saat nominal jatuh tempo, nilai sekarangnya berapa. Anggaplah kalau bunga yang akan diterima di 1 tahun yang akan datang, 2, 3 dan sebagainya ini anggaplah sebagai payoff-nya, arus kas dan labanya, gitu ya. Kemudian F ini anggaplah sebagai nilai perusahaannya. Oke, bisa jelas ya menentukan penilaian, menentukan nilai intrinsik sudah punya gambaran ya? Halo? Masih bingung ya? Oke. Ya, saya pokoknya penilaiannya seperti ini ya. Nah, ini ya. Kemudian penilaian yang lain menggunakan penilaian saham ya. Penilaian saham kan seperti ini. Ya, ini dividen. Nah, dividen itu juga hasil dari proyeksi laporan keuangan atau laporan keuangan prospektif, laporan keuangan 1, 2, 3 tahun yang akan datang. Ini kan dividen T+1, dividen T+2, dividen T+3, 3 tahun yang akan datang ya. Terus K-nya ini adalah biaya modal. Oke. Ada juga ya yang menggunakan free arus kas bebas. Nah, arus kas bebas pun juga harus berdasarkan dari laporan arus kas 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang. Nah, laporan arus kas itu bisa dibuat kalau ada neraca dan rugi labanya. Kemudian laba residual ini ya. Nah, laba residual berarti laba residual ini ya, laba bersih dikurangi dengan beban biaya modal. Beban biaya modal itu biaya modal kali nilai buku awal tahun. Net income ya, atau residual income. Jadi kalau mau investasi, sama juga mungkin Anda pernah belajar mengenai economic value added ya, EVA ya. Ada return on investment, kemudian ada EVA. Nah, residual income seperti itu ya. Nah, ini pun juga harus proyeksi laporan keuangan yang akan datang. Baik, itu saja ya. Sementara ada pertanyaan di sini. Mohon maaf ya, saya ada kegiatan.
Jadi bukunya Subramanian ya. Oke. Kemudian untuk absensi, ya, sorry ya. Nah ini ya. Nah ini analisa akuntansi ya. Kemudian ini analisa keuangan ya. Termasuk sampai ke penilaian ya, untuk menentukan nilai intrisiknya. Kemudian ini nanti kita belajar analisa dan pelaporan keuangan ya. Ini ada kaitannya dengan perlunya melakukan analisa akuntansi. Oke, sekarang untuk absensi, boleh foto bersama enggak? Stop share, ya. Boleh foto bersama enggak?